Halo rekan-rekan guru peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Yang dalam video kali ini saya akan membahas tuntas tentang TIU SKD CPNS 2021 untuk materi jarak, waktu, dan kecepatan, serta waktu berpapasan dan susul menyusul. Beberapa soal yang kami hadirkan di sini adalah soal dari hasil FR dari sekolah kedinasan, SKD sekolah kedinasan yang baru saja berlalu. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share. Semoga kesuksesan selalu bersama Anda semuanya, dan kepada yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe, like, dan share kepada rekan-rekan yang lain yang juga sedang membutuhkan dan mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS 2021. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke pembahasan tentang jarak, waktu, dan kecepatan, serta berpapasan dan susul menyusul, serta beberapa contoh yang akan saya berikan dari yang paling mudah sampai yang tingkat lebih susah. Mari kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi, saya yakin rekan-rekan semuanya sudah tahu bagaimana mencari jarak, waktu, dan kecepatan. Bagi yang sudah paham dan mengerti, bisa menyimak dan memperkuat nanti dengan latihan-latihan yang akan saya berikan. Dan bagi rekan-rekan yang belum paham, mari kita pahami ya rumus menghitung jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak, waktu, dan kecepatan ini adalah salah satu jenis soal yang paling sering muncul di soal cerita di TIU ya. Dan rekan-rekan pasti masih ingat ya rumus yang biasa, yang paling umum digunakan oleh teman-teman adalah JKW. Artinya jarak sama dengan kecepatan kali waktu ya. Kalau yang kita cari jarak ya, yang di atas kita tutup J-nya, yang kita cari jarak ya, berarti kalau kita mencari jarak kita tutup J-nya, berarti K kali W ya, oke. Atau kalau kita mencari kecepatan berarti tinggal J ya, kita tutup kecepatannya menjadi J dibagi W gitu ya, atau jarak dibagi waktu. Kemudian kalau kita mencari waktu maka tinggal J dibagi dengan K gitu ya. Atau kalau kita uraikan seperti ini ya, jarak sama dengan kecepatan dan waktu. Kemudian yang kedua, kalau kita mencari waktu berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Kemudian yang ketiga, kalau kita mencari kecepatan maka jarak dibagi waktu. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi soal yang sering muncul di TIU kadang-kadang tricky ya, atau mengecoh, terutama di dalam soal cerita. Mari kita coba masuk ke latihan-latihan soal ya. Oke, soal atau contoh soal nomor 1 ini sederhana, dari yang mudah ya. Nanti akan semakin susah. Oke. Soal nomor 1, Kia mengendarai mobil dari Jakarta menuju Bandung yang jaraknya 210 km dengan rata kecepatan atau dengan rata-rata kecepatan 60 km per jam. Jika Kia berangkat dari Jakarta pada pukul 10.20 pagi, pada pukul berapakah Kia tiba di kota Bandung? Jadi yang ditanyakan adalah pada pukul berapa Kia
tiba di kota Bandung. Artinya kita harus mencari waktu dulu nanti ya. Ya, oke. Yang kita cari adalah waktu. Coba rekan-rekan sambil menjawab, sambil menghitung ya. Saya juga akan bahasnya. Yang pertama yang diketahui adalah kecepatannya ya 60 km per jam. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah jaraknya 210 km. Masih ingat ya rumusnya? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah waktu ya. Jadi rumusnya, karena kalau yang ditanyakan waktu, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Berarti 210 km dibagi 60 km per jam. Hasilnya 210 dibagi 60 itu sama dengan 3/3 jam. Ya. 60 kali 3 sama dengan 180. Sisanya ya itu adalah 20 ya. Sisanya 20. Berarti sepertiga. 20 itu sepertiga jam ya. Oke, sekarang kita lihat. 3/3 jam itu sama juga dengan 3 jam 20 menit. 20 menit dari mana? 20 menit itu adalah dari sepertiga jam. Ya, 1 jamnya kan 60 menit. Berarti kalau sepertiga kali 60 sama dengan 20 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Kia untuk tiba di kota Bandung itu, untuk sampai di kota Bandung itu lamanya adalah 3 jam 20 menit. Sementara berangkatnya pada pukul 10.20 pagi. Maka kalau pertanyaannya Kia tiba di kota Bandung pada pukul berapa, tinggal menambahkan ya 10.20 ya waktu berangkat ditambah dengan 3 jam 20 menit ya, berarti sama dengan 10.20 ditambah 3 jam 20 menit sama dengan 13.20 ya, sama dengan 13.40. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, ini soal sederhana. Mari kita meningkat sedikit ke yang lebih menantang ya. Nomor 2. Oke. Andi mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km per jam. Berapa jarak yang telah ditempuh Andi bila Andi berkendara selama 6 jam? Oh, ini masih dalam kategori mudah ya rekan-rekan. Jadi, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah kecepatannya 70 km per jam. Oke. Kemudian, apalagi yang diketahui adalah waktu berkendara Andi itu selama 6 jam. Kemudian, yang ditanyakan adalah ya ini tadi kecepatan ya, kemudian waktu. Yang ditanyakan adalah berapa jaraknya. Oke, masih ingat ya, kalau jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu, berarti 70 kali 6 jam sama dengan maaf ini jarak sama kecepatan kali waktu ya. Berarti 70 kali 6 sama dengan 420. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Ya. Coba kita masuk ke soal berikutnya yang sedikit lebih menantang. Soal nomor 3. Ya, ini mengandung tantangan tersendiri ya. Biasanya yang keluar di TIU itu seperti ini ya. Andra mengendarai motor selama 9 jam. Jadi Andra mengendarai motor selama 9 jam ya. Dalam sepertiga waktu perjalanan yang pertama, Andra
memacu kendaraannya dengan kecepatan 100 km per jam. Itu dalam sepertiga waktu yang pertama ya. Setelah itu karena cuaca buruk, Andra hanya mampu mengendarai motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian, memasuki sepertiga waktu perjalanan terakhir, cuaca kembali membaik dan Andra dapat mengendarai motornya dengan kecepatan 75 km per jam. Berapa jarak yang telah ditempuh Andra? Ya, ini sedikit menantang ya. Untuk yang sudah paham mungkin gampang ya. Tapi kalau untuk yang rekan-rekan yang belum paham atau yang sudah lama tidak berhubungan dengan matematika ya, itu mungkin agak sedikit perlu dilatih ya. Oke, mari kita coba bahas. Yang pertama yang diketahui adalah lama atau waktu atau lamanya waktu Andra mengendarai motor itu selama 9 jam ya. Kemudian ini ada kata-kata yang penting yang harus diingat ya. Ini ada kata-kata apa ini? Sepertiga ya. Sepertiga waktu perjalanan yang pertama. Nah, berarti kalau sepertiga waktu perjalanan yang pertama itu berapa jam? Oke. Jadi sepertiga perjalanan itu sama dengan sepertiga kali 9 jam. Berarti 3 jam ya. Nah, sepertiga perjalanan kecepatannya berapa? Kecepatannya ya yang pertama tadi kecepatannya 100 km per jam. Dan Andra berkendara selama 3 jam. Berarti Andra menempuh jarak 300 km pada sepertiga perjalanan pertama ya, atau sepertiga waktu perjalanan pertama. Dapat 300 km. Kemudian yang kedua ini kecepatannya 30 km per jam. Kalau kecepatannya 30 km per jam dan berkendara selama 3 jam, berarti 30 km per jam kali 3 jam sama dengan 90. Oke. Baru yang terakhir, sepertiga terakhir itu 75 km per jam kecepatannya. Kali 3 sama dengan 225 km per jam. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan. 300 ditambah 225 sama dengan 525. Ya kan? Ini sudah 525. 525 ditambah 90 sama dengan berapa? 615. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie. Oke. Ya. Ini ada sedikit tantangan di soal ini. Mari kita langsung ke berikutnya. Ada soal dengan tantangan sedikit berbeda. Nomor 4. Ya. Ini soalnya pendek. Ya, tapi ada tantangan tersendiri di situ. Rini pergi ke pasar naik sepeda motor dan jarak pasar dengan rumah adalah 15 km. Agar Rini sampai di pasar dalam waktu 20 menit, maka berapakah rata-rata kecepatan motor yang harus dipakai oleh Rini? Gitu ya. Tantangannya di sini adalah waktunya 20 menit. Oke, tantangannya dari sini 20 menit ini ya. Karena kan biasanya rumusnya kan kilometer per jam. Sementara ini soalnya 20 menit. Jadi kita harus hati-hati di sini. Mari kita lihatnya. Jadi yang diketahui adalah kecepatannya tidak diketahui. Yang ditanyakan adalah kecepatannya. Kemudian waktunya atau waktu berkendaranya adalah 20 menit. Oke. Jadi kita sudah tahu 20 menit. 20 menit itu sama dengan berapa? Sepertiga jam. Nah, tantangannya itu di sini. Mengubah 20 menit menjadi jam. Berarti 20 menit itu sama dengan sepertiga jam. Ya.
Kemudian jaraknya 15 km. Tadi kalau mau mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu ya. Jarak dibagi waktu. Sorry, maaf. Ini maksudnya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Tolong ya. Ini diganti dengan dibagi ya, bukan kali. Maaf, typo. Oke. Berikutnya, ya, baru kita masukkan. Jaraknya berapa? 15 km. Dibagi berapa? Dibagi dengan sepertiga jam. Oke, masih ingat ya? Kalau pecahan, kalau dibagi gimana? Iya, dikali menjadi 15 kali 3/1 dibalik ya. Jadi proses pembagian, masih ingat operasi bilangan ya, bilangan pecahan kalau dibagi itu harus dikali dengan membalik pembilang dan penyebutnya. Jadi 15 kali 3/1 sama dengan 45. Jadi kecepatannya adalah 5 km per jam. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Ya, ini sedikit menantang juga, soalnya agak panjang. Meskipun sederhana, kalau yang sudah terbiasa berlatih pasti bisa mengerjakan ini cepat ya, dalam waktu yang cepat. Oke, pada hari Sabtu pagi pukul 05.00, Ridwan mengendarai mobil dari Jakarta menuju Surabaya yang jaraknya adalah 600 km. Pada sepertiga perjalanan awal, cuaca cerah sehingga Ridwan mampu berkendara dengan kecepatan 100 km per jam. Selepas itu cuaca buruk dan Ridwan hanya mampu berkendara dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Memasuki sepertiga akhir perjalanan, memasuki sepertiga akhir perjalanan, cuaca kembali cerah dan Ridwan bisa berkendara dengan kecepatan 50 km per jam. Pada pukul berapa Ridwan sampai di kota tujuan? Ini hampir sama yang tadi ya. Kalau yang tadi yang ditanyakan berapa jarak yang ditempuh, kalau ini yang ditanyakan adalah pukul berapa Ridwan sampai di kota tujuan. Jadi kita lihat, ingat tadi ya ada kata sepertiga. Mungkin nanti katanya ada seperempat atau setengah perjalanan atau seperempat akhir ya. Itu kita harus paham dengan cepat. Oke, mari kita lihat. Yang diketahui adalah waktu tidak diketahui ya, karena itu yang akan kita cari pertanyaannya ya. Yang diketahui adalah jarak 600 km. Betul ya? Oke. Kemudian sepertiga perjalanan itu sama juga dengan 200 km. Kalau tadi kan berkendara selama 9 jam. Sepertiganya 3. Nah, kalau ini sepertiga perjalanan ya, berarti jaraknya ya 200 km ya. Kemudian kecepatan pertama adalah 100 km per jam ya. Kecepatan pertama adalah 100 km per jam. Kalau dengan kecepatan 100 km per jam, berarti berapa jam yang dibutuhkan? 2 jam ya, oke. Kecepatan keduanya adalah 25 km per jam. Berarti kalau 200 km butuh 8 jam. Kemudian yang ketiga, kecepatannya adalah 50 km per jam tadi ya. 50 km per jam. Kalau 50 km per jam, kalau untuk 20 km butuh berapa jam? 4 jam ya. Nah, jadi Ridwan membutuhkan waktu 2 ditambah 8, 10 sama 4, 14 jam ya. Ya, oke, betul, 14 jam. 14 jam ya, itu waktu yang dibutuhkan Ridwan ya, atau total waktu perjalanan 10 jam. Kalau Ridwan tadi berangkat pada pukul 5 pagi, berarti tinggal tambahkan 5 ditambah 10 sama dengan 15 ya. 5 ditambah 10 jam berapa tadi sama dengan 15. Berarti Ridwan tiba di tempat tujuan pada pukul 15.00. Atau jam berapa? 15.00 itu adalah jam 3 sore. Oke.
Jawab yang tepat adalah bravo. Oke rekan-rekan, itu tadi soal tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tentang berpapasan. Ya, atau berpapasan satu, maksud saya di sini adalah berpapasan dengan waktu berangkat yang bersamaan antara dua orang. Ya, kalau berpapasan itu pasti berasal dari dua arah ya, dan antara dua atau lebih orang, dua orang atau lebih ya. Rumusnya kita lihat ya. Jadi rumus kalau ada soal tentang berpapasan, rumusnya adalah total jarak dibagi kecepatan 1 plus kecepatan 2. Oke. Untuk soal berpapasan ini ada dua jenis ya. Kadang-kadang pertanyaannya ada berpapasan pada pukul berapa, itu yang pertama. Atau yang kedua, berpapasan di kilometer keberapa. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama untuk soal berpapasan ya. Berangkat pada pukul 10, Anita mengendarai mobilnya dari kota A menuju kota B yang jaraknya adalah 400 km dengan rata-rata kecepatan 85 km per jam. Pada waktu yang sama, Andika berkendara dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 65 km per jam. Pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Oke, jadi masih ingat ya rumus berpapasan tadi apa? Total jaraknya berapa? 400 km. Dibagi kecepatan 1 plus kecepatan 2. Jadi tinggal 400 dibagi dengan 85 ditambah dengan 65. Oke. Ya. Jadi 400, ini 85 ya. Dan ini 65 ya. Oke, sorry, maaf. 85 dan 65. Waktu keberangkatan pada pukul 10. Oke. Kemudian ini ya 400 atau total jaraknya dibagi 85 plus 65. 85 plus 65 itu sama dengan berapa? 15 ya. Berarti 400 dibagi 150. 400 dibagi 150 itu hasilnya 2/3 jam ya. Oke, 2/3 jam. 400 bagi 150, 150 kali 2, 300 ya. Masih ada sisa 100. Sisa 100 dibagi sisa 100 dibagi 150 sama dengan 2/3 ini tadi ya. Nah, 2/3 jam itu sama dengan 2 jam 40 menit ya. Jadi kita tinggal menambahkan 2 jam 40 menit ini dengan waktu keberangkatan. Berarti pukul berapa mereka berpapasan? Pukul 10 tambah 2, 12 lebih 45 menit. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie, 12:40 menit. Gampang kan rekan-rekan? Oke, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kalau pada soal ini pertanyaannya adalah pada pukul berapa mereka berpapasan. Kalau pertanyaan nomor 7 ini adalah pada jarak berapa kilometer dari kota X mereka berpapasan. Ya. Oke, saya baca dulu soalnya. Anggi berangkat dari kota X menuju kota Y yang berjarak 198 km.
dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Berangkatnya pada pukul 6.30 ya. Pada saat yang bersamaan, Doni berangkat dari kota Y menuju kota X melalui jalur yang sama dengan kecepatan 35 km per jam. Pada jarak kilometer keberapa dari kota X mereka berpapasan? Oke. Cara mencarinya sama ya. Kita bagi ya jumlah, maksudnya total jarak 198 dibagi dengan K1 atau kecepatan 1 dan K2. Hasilnya sama dengan 2,2 jam. Ya. 2,2 jam. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini kan waktu yang dibutuhkan oleh mereka berdua untuk bisa berpapasan. Nah, sekarang pertanyaannya, pada jarak berapa kilometer dari kota X? Siapa yang berangkat dari kota X? Anggi, ya, yang berangkat dari kota X. Kemudian kecepatannya berapa? 55 km per jam. Jadi, selama 2,2 jam perjalanan Anggi itu, dengan kecepatannya ini dikalikan, ya. Tinggal mengalihkan 55 kecepatan Anggi yang berangkat dari kota X, ya, dikalikan lama waktu perjalanan itu 2,2 jam. Yang hasilnya adalah 55 dikali 2,2 sama dengan 121. Ya, oke. Ya, jadi Anggi dan Doni itu berpapasan pada jarak 121 km dari kota X. Ya, ini tadi kecepatan Anggi 55 kali 22. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah Eko, ya. Berikutnya adalah berpapasan yang kedua ya. Berpapasan tipe 2 ini berpapasan yang berangkat di waktu yang berbeda. Artinya antara dua orang yang dari arah yang berlawanan pada jalur yang sama, tetapi keberangkatannya berbeda waktu. Ya, untuk itu rumusnya adalah total jaraknya dikurangi dengan selisih jarak, kemudian dibagi dengan kecepatan 1 plus kecepatan 2 atau K1 plus K2. Apa sih selisih jarak itu? Selisih jarak adalah jarak yang sudah ditempuh oleh K1 oleh orang pertama ketika orang kedua berangkat. Gitu. Itu yang dimaksud dengan selisih jarak. Gimana cara mencari selisih jarak? Cara mencari selisih jarak adalah kecepatan 1, kan dia duluan ya, berarti K1 yang dikalikan dengan selisih waktu. Jadi cara mencari selisih jarak adalah K1 dikalikan selisih waktu. Misalnya, kalau Andi berangkat pukul 70, ya kan? Maksud saya pukul 7 pagi ya. Kemudian Riko berangkat pada pukul 7.30. Ada berapa selisih waktunya? 30 menit. Dengan kecepatan 60 km per jam. Misalnya ya, oke. Berarti tinggal 60 km per jam itu kali berapa? Kali berapa tadi? 3 ya, oke. Ya, nanti kita Jadi cara mencari
Selisih jarak adalah kecepatan 1 dikali selisih waktu, gitu ya. Oke, kita lihat contoh soal. Bobby bersepeda dari kota C ke kota D yang berjarak 87 km dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Dari arah yang berlawanan, Agus mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Jika Bobby berangkat pukul 06 pagi dan Agus berangkat pukul 06.45, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Kita lihat ya. Jadi yang diketahui adalah jaraknya 87 km. Oke. K1 ya, kecepatan 1 20 km per jam. K2 25 km per jam. K1 berangkat kapan? Selisih jarak ya. Selisih jaraknya itu sama dengan 20 km per jam, oke, kali 3/4. 3/4 ini dari mana? 3/4 ya, sama dengan 15. 3/4 ini dari mana tadi? Berangkatnya ya. Bobby berangkat pada pukul 6 pagi dan Agus berangkat pada pukul 6.45. Nah, ini kan selisih waktunya 45 menit, ya kan? Ya, 45 menit itu kan sama juga dengan 3/4 jam, ya kan? Nah, kecepatan si Agus tadi kita kalikan dengan 3/4 jam. 20 kali 3/4 jam. Sama dengan 15 km. Ini selisih jaraknya. Artinya, ketika orang kedua, ya, Agus itu berangkat, Bobby sudah mencapai perjalanan sejauh 15 km gitu. Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, kalau rumusnya itu adalah total jarak, masih ingat ya rumusnya tadi ya, total jarak dikurangi dengan selisih jarak. Total jarak dikurangi selisih jarak. Selisih jaraknya kan 15 km, berarti 87 dikurang 15 dibagi dengan K1, kecepatan 1, dan K2. Nah, 70. Ini hasilnya sama dengan 72 dibagi 45. Hasilnya sama dengan 1,6 jam. 1,6 jam itu 1 jam berapa menit? Ya, 1,6 jam itu adalah 1 jam. Ini ada 0,6 itu berarti 0,6 ya. 0,6 kali 60, 60 ini 60 menit ya, sama dengan 36 menit. Jadi, ya, lamanya waktu itu adalah 1 jam 36 menit. Oke. Setelah kita tahu ya waktu yang dibutuhkan untuk waktu yang dibutuhkan untuk berpapasan. Karena ini tadi berpapasan dengan waktu yang berbeda, maka ya waktu berpapasan ini ditambahkan dengan orang atau waktu keberangkatan orang kedua. Bukan orang pertama ya, orang kedua. Nah, sekarang berarti kita tambahkan 1 jam 36 menit ya, ditambahkan pada waktu keberangkatan Agus orang kedua 06.45. Oke, sama dengan 06.45 ditambah 1 jam 36 menit sama dengan 0821. Artinya mereka berpapasan ya pada pukul 0821. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Jelas ya rekan-rekan? Oke. Berikutnya, sekarang susul menyusul. Kalau susul menyusul, mirip-mirip ya, rumusnya. Rumusnya ini ya. Kalau susul menyusul, rumusnya adalah selisih jarak. Oke,
dibagi dengan kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1 gitu. Oke. Selisih jarak tadi apa? Cara mencari selisih jarak tadi bagaimana? Cara mencari selisih jarak itu adalah kecepatan orang pertama ya dikalikan dengan selisih waktu. Selisih waktu itu apa? Selisih waktu itu adalah keberangkatan orang kedua dikurangi keberangkatan orang pertama. Itu oke. Coba kita lihat contoh soalnya. Oke. Ya, ini masih sama yang tadi ya. Oke, sekarang contoh soal tentang susul menyusul. Oke ya. Saya baca soalnya dulu. Joni berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 07.00 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Melalui jalan yang sama, Bejo juga berangkat dari Jakarta menuju Bandung menggunakan mobil ya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Bejo berangkat pada pukul 7.30. Pada pukul berapa Bejo dapat menyusul Joni? Ya. Oke, kalau susul menyusul itu kecepatan orang yang berangkat kedua pasti lebih tinggi daripada kecepatan orang yang berangkat duluan. Karena kalau tidak lebih tinggi ya nggak bisa menyusul gitu ya. Oke, jadi kita lihat ya, yang diketahui K1 adalah 40 km per jam, tadi si Joni naik sepeda. Kemudian K2-nya adalah si Bejo dengan kecepatannya 60 km per jam ya. Kemudian selisih jaraknya ya. Kalau mau nyari selisih jarak itu adalah K1 40 km kali selisih waktu. Selisih waktunya berapa? Ini kan Joni berangkat pukul 07.00. Sebentar ya. Joni berangkat pada pukul 07.00 sementara Bejo berangkat pada pukul 07.30. Berarti selisih 30 menit atau selisih setengah jam. Jadi kalau mau nyari selisih jarak berarti K1 kali selisih waktu. Selisih waktunya setengah jam. Berarti K1 itu sama dengan 40 kali setengah jam. Sama dengan 20 km. Jadi sekarang kita sudah tahu selisih jaraknya adalah 20 km. Tadi rumus mencari waktu susul menyusul adalah selisih jarak dibagi kecepatan 2 ya. Selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Maaf, ini dikurang ya. Ini dikurang, bukan ditambah. Sorry, ini dikurang. Jadi 20 ya dibagi dengan 60 min 40. Ini kecepatan 2 kurang kecepatan 1. Sama dengan 20 per 20 sama dengan 1 jam. Jadi waktu yang digunakan oleh Bejo untuk bisa menyusul si Joni itu 1 jam. Ya, artinya kalau si Bejo berangkat pada pukul 07.30 berarti ditambah dengan 1 jam. 07.30 tambah 1 jam sama dengan 08.30. Artinya Bejo dapat menyusul Joni pada pukul 08.30. Jadi jawaban yang benar adalah delta. Oke teman-teman, gampang kan soal tentang susul menyusul maupun berpapasan baik yang keberangkatan bersamaan maupun yang keberangkatannya berbeda. Baik rekan-rekan, semoga bermanfaat buat kita semua.
Semoga terkabul cita-cita Anda semua. Semoga Anda sukses selalu. Salam GP, salam Guru Peduli. Jangan lupa untuk share dan like channel Guru Peduli. Dan setelah video ini, saya akan memposting lagi tentang salah satu topik soal cerita yang paling sering muncul atau paling sering keluar di TIU, yaitu waktu dan pekerjaan dan yang lain-lain. Tapi untuk setelah video ini saya akan fokus pada waktu dan pekerjaan. Baik rekan-rekan, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.